Gimana kak tadi perjalanannya menuju identitas? Orang yang ada di tim itu adalah orang-orang yang menunda untuk lulus untuk lomba tersebut gitu. Alhamdulillahnya menang, jadi nggak apa-apa deh kita tunda lulusnya tapi bisa menang gitu. Pula sama topik-topik lainnya, jadi kita harus maksa mindset kita untuk berubah 180 derajat. Itu tagline-nya hari ini. Halo Sobat Iden, kembali lagi di podcast Identitas kali ini. Halo. Nah, di episode kali ini Sobat Iden, kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu alumni kampus kita. Nah, beliau merupakan angkatan 2021, namun saat ini sudah lulus kuliah. Langsung saja kita sambut Kak Salam. Halo semuanya. Asik ya, asik. Gimana Kak tadi perjalanannya menuju identitas? Alhamdulillah lulus karena sekarang kebetulan lagi hujan ya, jadi mungkin volume kendaraannya lebih sedikit gitu. Alhamdulillah. Gampang buat kesininya. Jadi dilancarkan ya Sobat Iden, Kak Salamnya menuju Betul. identitas. Kan Kak Salam ini udah lulus kuliah. Nah, saat ini kesibukannya lagi kerja di bidang apa? Lagi di corporate kah? Atau di agensi kah? Aku sekarang lagi magang Mhm. di salah satu perusahaan Ya, dan kebetulan bidangnya sesuai dengan jurusan yang aku kuliahin. yang diambil kemarin. Ya betul, Hmm. communication, marketing communication. Wow. Jadi itu saja sih, sama masih sibuk buat ngurusin debat karena kebetulan kan aku punya platform untuk belajar debat. Mhm. Itu lagi perombakan habis-habisan untuk beberapa event di bulan ini. Semoga bisa sih untuk jalan dan dilancarkan juga event. Wow, jadi selain pekerjaannya guys, ternyata Kak Salam ini salah satu founder tempat belajar debat. Nah, jadi kalau Sobat Iden mau cari tahu gimana sih tips and triknya, silahkan lihat media sosialnya Kak Salam. Ya. Nah, kita langsung ya Kak, masuk di pertanyaannya. Pasti ini bagian yang ditunggu-tunggu sama Sobat Iden. Nah Kak, sebelum dikenal sebagai debater berprestasi nih, asik. Amin. Kak Salam dulu itu tipe mahasiswa yang seperti apa sih? Emang aktif public speaking-nya? Emang udah terbiasa public speaking dari sekolah? Atau mungkin di luar dari itu semua? Oke, jadi sebenarnya aktif untuk berdebat itu mulai di kuliah ya sebenarnya. Waktu SMA, saya sebenarnya penulis, jadi di SMA saya lebih banyak untuk mengikuti lomba-lomba kayak karya tulis ilmiah gitu. Jadi emang dari SMA udah lumayan aktif dan cukup ambisius juga sih sebenarnya. Nah baru deh di kuliah lebih kenal sama debat. Saya sudah tertarik dari SMA tapi belum punya kesempatan untuk belajar debatnya. Nah di kuliah kebetulan Unhas bisa untuk memfasilitasi lewat UKM dan lain-lain. Akhirnya aku bisa mengenal debat dengan lebih dekat dan akhirnya lebih tertarik lagi untuk masuk ke debat. Oh, jadi skill public speaking-nya Kak sudah terbangun dari SMA itu tadi ya Kak? Iya kurang lebih kayak gitu karena di lomba menulis pun kan kita ini ya harus mempresentasikan hasil tulisan. Ya, betul Jadi banget. terlatih dari situ juga sih. Boleh flashback nih Kak, kakaknya tidak momen pertama kali yang membuat kakak akhirnya kenal dunia debat ini lebih dalam lagi. Memang karena keinginan kakak sendiri atau mungkin ada dorongan dari hal-hal lain? Sebenarnya saya memang suka sama kegiatan yang membuat otak kita berpikir, hal-hal yang bernalar, betul. Hal-hal yang memaksa kita untuk menggunakan critical thinking. Iya. Jadi di SMA memang cukup tertarik untuk melihat perdebatan di media sosial. Iya. Rajin nonton Indonesia Lawyer Club. Iya. Ya harus kan dulu sama Bang Kar itu. Nah dari situ aku ngeliat kayaknya asik deh ini kegiatan debatnya. Tapi ternyata di SMA aku udah mulai terekspos sama informasi bahwa debat itu ada lombanya loh ternyata. Tapi waktu SMA masih minim untuk ikut lombanya karena kan fokus di karya tulis tadi ya. Iya. Sama nggak ada pelatih juga, jadi masih ragu untuk mencoba.
Jadi kurang lebih kayak gitu. Memang ada ketertarikan dalam diri sendiri, tapi tereksposnya pas SMA. Oh, jadi memang ada ketertarikan sejak duduk di bangku sekolah, Betul. kemudian masuk perkuliahan, ternyata difasilitasi oleh kampus, Betul. akhirnya mengenal dunia debat lebih dalam lagi. Betul. Wow, keren banget, Kak. Emang keren Tuhan. Ini udah hebat. Aku lihat nih di Instagram Kakak Salam itu ternyata udah menangin beberapa debat-debat bergengsi. Alhamdulillah. Seperti KDMI, Liga Debat Mahasiswa yang diadakan oleh IDN Times yang kemarin itu jadi pembahasan hot trending. Iya. Sumpah, kalau keren banget. Nah Kak, di balik lomba-lomba itu ada nggak Kak cerita menarik sampai Kakak bisa menjadi keluar sebagai juara dari lomba-lomba bergengsi itu? Oke. Jadi sebenarnya apa ya cerita menarik dari lomba-lomba itu ya? Mungkin yang paling menarik sebenarnya adalah aku bedain yang paling menarik dan yang paling berkesan. Karena menurutku selama aku berkarir di debat, yang paling berkesan memang adalah saat aku mengikuti kompetisi debat mahasiswa Indonesia, which KDFI kan, di 2023 dan di 2024. 2023 kenapa sangat berkesan? Karena di 2023 itu adalah pertama kalinya aku belajar debat parlementer yang punya pelatih, benar-benar difasilitasin sama Universitas Hasanuddin gitu. Jadi aku ngerasa kalau ada perkembangan yang sangat signifikan di skill debatku. Terus di 2024 kembali terpilih dan oh ya di 2023 nya kan langsung dapat medali juga sebagai pembicara terbaik pertama di divisi B. Jadi itu cukup berkesan karena first try dan bisa langsung dapat medal gitu. Wow. Sama di 2024 kepilih lagi buat jadi delegasi dan akhirnya bisa masuk ke 3 besar se-Indonesia untuk menjadi pemenang juara 3 di KDMI juga gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Tapi yang paling unik sebenarnya ceritanya adalah di IDN Times. Karena waktu itu sebenarnya saya sudah mau untuk menyelesaikan skripsi dan mau lulus gitu. Tapi tiba-tiba ada kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut. Terus teman-teman yang saya ajak adalah teman-teman yang mau lulus juga. Jadi semua orang yang ada di tim itu adalah orang-orang yang menunda untuk lulus untuk lomba tersebut gitu. Alhamdulillahnya menang, jadi nggak apa-apa deh kita tunda lulusnya tapi bisa menang gitu. Jadi itu adalah lomba besar terakhir yang mungkin aku dan teman-temanku ikuti setelah kuliah. Gak tahu sih, sebenarnya ada satu orang yang belum lulus nih. Semoga cepat lulus ya, habis ya. Amin. Semoga kalian cepat lulus ya Kak. Ya. Wah, menarik banget ya ceritanya. Ternyata kita jadi tahu bahwa lomba debat Kasalan kemarin yang IDN Times itu diikuti oleh mahasiswa yang sudah ingin lulus. Jadi untuk ikut lomba-lomba yang bergengsi itu untuk Sobat IDN tidak ada kata terlambat. Betul. Tidak kata terlambat. Masuk belajarnya ya. Iya. Nah, menurut Kak Salim sendiri nih, mendalami dunia debat itu tantangannya berat di awal itu seperti apa Kak? Kira-kira mungkin karena susahnya di materi kah, ataukah di mental, atau rasa percaya diri? Oke. Menurutku orang-orang yang mau masuk ke dunia debat pasti kalau dia punya motivasi untuk masuk ke dunia debat berarti mereka punya kepercayaan diri yang cukup lah untuk masuk di sana. Nah, step selanjutnya sebenarnya adalah materi-materinya. Karena materi-materi debat itu sangat bervariasi. Jadi sebagai konteks di lomba debat nasional yang diadakan sama Kemdikbud kayak KDMI, itu kita bisa debatin gerakan sosial di ronde pertama, ronde kedua bahas hubungan internasional, ronde ketiga bahas psikologi, ronde keempat bahas lain-lain gitu. Jadi banyak banget field atau lapangan pengetahuan yang harus kita ketahui gitu dalam proses belajarnya. Itu mungkin yang sulit ya. Sama yang kedua, yang sulit juga adalah mencoba untuk menentang norma yang kita yakini. Karena dalam lomba debat kan kita dipaksa untuk membela suatu hal yang tidak kita sukai misalnya. Contoh nih, kita setujunya adalah sistem pendaftaran sekolah tidak zonasi. Tapi kita ditaruh di posisi di mana kita harus pro terhadap Mosi tersebut, pro terhadap zonasi gitu. Jadi kita harus membela mati-matian zonasi padahal mungkin kita nggak suka sama zonasi. Dan begitu pula sama topik-topik lainnya. Jadi kita harus maksa
mindset kita untuk berubah 180 derajat. Gitu. Berbanding terbalik. Jadi semisal kita berada di tim pro maupun itu tim kontra, maka kita harus bisa mengulik lebih dalam lagi informasi terkait argumen-argumen yang akan dibawakan nanti. Betul banget, betul. Kalau ada nggak Kak tips and triknya yang boleh dibagiin buat teman-teman dan sobat video sekalian, kalau mau nih ikut juga menjadi bagian dari lomba debat, ikutin lomba debat bergengsi nasional sampai keluar menjadi juara nasional? Lu apa ya tipsnya? Tipsnya pertama, of course latihan. Kalau kalian anak-anak Unhas, selamat karena kalian punya banyak sekali wadah untuk latihan. Ada ledak, ada heads, ada basis, dan lain-lain lah pokoknya. Terus selanjutnya kalau memang mau memperdalam juga bisa untuk menggunakan platform yang aku buat, Classmate. Kita menyediakan kelas-kelas yang cukup terjangkau dan kita juga mengadakan berbagai macam kegiatan yang gratis juga ada. Jadi kalian bisa untuk kepoin Classmate atau di Instagram sama TikTok juga aku sering bahas tips and trick untuk debat gitu. Jadi itu sih kemauan untuk latihan dulu tipsnya. Terus manfaatkan semua fasilitas yang kalian punya. Misalnya di kampus kalian punya UKM, punya organisasi yang berhubungan sama debat, masuk aja di sana. Nanti kalian bakal ketemu sama orang-orang yang punya pengalaman dan lain-lain. Intinya Sobat IDEN, kalau ada kemauan, pasti di situ ada jalannya. Betul. Apalagi kampus kita ya sudah memberikan wadah, sudah memfasilitasi semua. Tinggal diri kita bagaimana membawanya atau menggunakan fasilitas tersebut. Betul. Nah, ada nggak Kak kekalahan dalam kompetisi nih yang membuat kakak ngerasa buat kok aku merasa ya nggak sepintar mereka ini? Banyak. Jadi khususnya di Kademi 2023 ya, itu parah banget karena waktu itu baru belajar sekitar 6 bulan kayaknya ya, 6 bulan, 3 bulan, 3 sampai 6 bulan intensif betul-betul tiap hari di tracking sama Unhas kayak hari ini ngapain gitu. Itu berasa susah banget tuh debat. Karena ada banyak orang yang pengalamannya jauh lebih banyak daripada kita. Terus juga hasilnya adalah mereka punya materi yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih luas juga. Nah aku ngerasa kalau di titik itu aku ngerasa mereka kok jago-jago banget ya gitu. Tapi ternyata itu adalah hal yang tidak lama untuk dirasakan sih sebenarnya. Karena setelah melewati latihan, terus juga di tahun kedua pengalamannya udah ada, ternyata bisa kok untuk ngejar kita. Apalagi di universitas-universitas yang cukup kuat ya secara historis, kayak misalnya universitas-universitas top yang ada di Jawa gitu. Kita bisa kok ngejarnya gitu. Iya, betul banget. Yang penting kita tetap optimis. Betul. Nah, jadi Kak, buat keluar dari fase-fase itu apa yang dilakukan Kakak biar Kakak tidak terus-terusan down, apalagi melihat mungkin rekan-rekan rekan-rekan peserta lomba lainnya yang sudah mumpuni di bidang debat ini? Betul. Oke, kalau yang itu sebenarnya ini kebantu juga sih sama tingkat kepercayaan diri. Aku tipe orang yang lumayan percaya diri juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan lihat lawan, aku nggak pernah ngerasa kalau lawannya tuh bakal susah banget. Ada sih beberapa yang aku kenal jago banget, tapi kayak mindsetnya, dari mindsetnya harus selalu berpikir bahwa tidak ada yang mustahil untuk dikalahkan. Apalagi kalau kita tahu kalau misalkan lawan kita lebih jago, mindsetnya bisa diatur. Jadi harusnya kita bisa lebih all out kalau lawannya jago. Kenapa? Karena kalau menang, ya berarti kita jago banget dong, karena bisa ngalahin yang lebih jago. Tapi kalau kalah, ya wajar aja menurut perspektif orang, karena emang kita nggak lebih jago daripada dia ya. Jadi nothing tulus sih menurutku. Endingnya kita bisa lebih percaya diri dan lebih lepas aja pas debatnya. Jadi ini intinya tergantung mindset ya. Betul. Guys. Percaya diri tuh diatur sama mindset. Iya, betul banget. Nah Kak, ada nggak Kak kekalahan yang paling menyakitkan selama Kakak ikut lomba, tapi justru kekalahan itu yang paling membuat Kakak terbentuk, wah nggak bisa, dunia debat ini harus kudalami lebih dari itu lagi, effortnya harus diberikan lebih besar lagi?
Mungkin kekalahan apa ya, kekalahan sebelum aku belajar debat parlementer yang difasilitasin sama Unhas, kan aku juga rajin untuk ikut lomba debat hukum, lomba debat yang macam-macam lah pokoknya. Nah, beberapa kali kalah dan emang di situ berasa kalau tapi kalahnya selalu tipis nih. Jadi kekalahan yang tipis itu bikin kita ngerasa kayak Lebih nyesek kayaknya ya. ada, betul, pertama nyesek, tapi yang kedua kita ngerasa kalau akan ada harapan karena kan nilainya tipis ya. Tipis, Iya, betul. Jadi setiap kekalahan sih sebenarnya, setiap kekalahan yang aku rasakan itu bikin motivasinya lebih bagus lagi gitu. So, jadi di setiap kesempatan ambil positifnya, guys. Betul. Nah kak, kan di dunia debat nih orang-orang biasa lihat, wah debater nih jago ngomong gitu. Nah tapi di balik layar kak, apa sebenarnya yang buat debater paling capek sebenarnya? Debatnya itu, Iya, adu argumennya itu. betul. Sebenarnya kita tuh debaters, aku kenal banyak orang debaters yang jago banget pas lagi lomba. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang menghindari perdebatan di dunia nyata gitu. Iya betul. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena kita ngerasa kalau berdebat di dunia nyata itu apa ya rasanya ya, kayak pertama nggak dijuriin, jadi kita nggak tahu siapa yang menang. Males aja. Sama yang kedua adalah kita ngerasa kalau itu manfaatnya lebih sedikit gitu loh daripada diskusi. Jadi mending kita diskusi. Tapi kalau terpaksa debat ya debat. Iya kalau debat semisal adu argumen, yang mana sih duluan, ayam atau telur lah. Iya betul. Sia-sia guys, jadi mending debatnya itu digunakan untuk hal-hal yang berguna, misalnya ikut lomba atau apapun itu. Ya misalnya debat soal kita mau makan apa nih guys, kan, gitu. Susah tuh karena masing-masing nggak mau kalah kan. Iya betul. Nah kak, kalau di latihan debat sebenarnya itu biasa lebih banyak chaosnya kah atau lebih banyak serius-seriusnya atau gimana? Kalau di pelatihan Unhas, aku bicara pelatihan Unhas ya karena banyak pelatihannya di Unhas. Kalau di pelatihan Unhas lebih banyak ketawanya sih. Ketawanya. Banyak ketawa, tapi kadang-kadang juga kalau lagi serius banget sampai bisa nangis gitu. Ada banyak banget temanku yang ikut di, karena kan kita nge-bootcamp ya. Iya. Yang ikut di bootcamp pelatihan Unhas tuh sampai stres gitu. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar juga sih untuk mendapatkan skillnya gitu. Nah, kalau dibilang chaos, sechaos apa sih? Sechaos sampai satu metode latihannya setiap hari kita harus bikin satu kasus. Aku sendiri di 2023 sampai nyelesain 123 kasus dalam 3 bulan. Dan itu emang di tracking sama Unhas. Di trackingnya tuh kayak setiap hari bakal dicek setiap jam 8 malam. Udah selesai belum gitu. Jadi emang agak stres sih untuk lewatin proses latihannya. Tapi di sebagai selingannya tetap ada kok yang lucu-lucu gitu. Yang have fun ya Betul. pasti. Kak, tadi ku dengar bahwa kita buat berapa sih? Buat berapa naskah debatnya tadi? 123-an. 123-an. Nah kak, dari situ ada nggak kak yang membuat pandangan kakak Salam ini berubah terkait dengan isu-isu sosial ataupun hal-hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Oh, hampir semuanya malah. Karena kan untuk bikin naskahnya itu bukan cuma bikin pro-nya, Ya. tapi kita juga dipaksa untuk bikin kontranya sama pelatih kan. Nah, di sini nih debat sebenarnya bisa improve kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa itu untuk melihat berbagai macam sudut pandang. Karena kalau kita udah bikin argumen pro yang udah kenceng banget, kita harus maksa argumen kontranya juga kenceng banget. Jadi kita harus cari berbagai macam perspektif untuk bisa menjatuhkan argumen yang kita sendiri buat gitu. Jadi dalam proses belajar debat, apalagi kalau misalkan yang kayak tadi aku bilang, kalau bertentangan sama ideologi kita secara pribadi, lebih challenging lagi karena kita harus menentang apa yang kita yakini secara struktural yang udah ditanamin sama sekolah, udah ditanamin sama orang tua, agama gitu-gitu. Jadi gitu deh. Pokoknya di debat dalam proses latihannya emang setiap mosi yang kita kerjain akan buka perspektif baru. Dan itu yang menurutku bikin aku tetap bertahan di debat sih sampai sekarang nih, sampai kerja nih. Karena aku ngerasa kalau ini adalah ruang yang paling ideal
buat menjaga perspektifku makin luas gitu loh, tanpa harus merasa stres berlebihan untuk baca jurnal. Kan kita di debat tinggal dengerin lawan kita juga mau bawa apa gitu dan asik sih sebenarnya. Jadi memang kita harus perspektifnya yang diuji Dika. Betul. Bagaimana kalau kita berada di tim pro ataupun di tim kontra itu sendiri. Betul. Jadi nalar logika kita yang diujikan sebenarnya di dunia debat ini. Misalnya kita disuruh buat belain money politik, Ya. atau disuruh belain cyberbully. Ini cuma untuk kepentingan debat sih sebenarnya, kayak jelasin kenapa cyberbully bagus. Cyberbully bagus karena ya orang yang sering kena cyberbully kan orang-orang yang bikin masalah duluan, misalnya kayak bikin hoax, bikin kegaduhan di media sosial, dan orang-orang takut untuk kena cyberbully. Berarti cyberbully bagus dong, karena bisa mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang buruk di media sosial. Saya kayak gitu. Jadi kita disuruh untuk membela hal-hal yang secara naluri, secara secara general itu mungkin dianggap sesuatu hal yang buruk gitu, tapi kita harus paksa untuk jadi hal yang baik. Mungkin secara society hal itu tidak Betul. diterima, tapi kita harus berusaha untuk pro dengan argumen tersebut. Minum dulu ya. Kalau nggak mau minum. Oke. Setelah masuk di dunia debat, Kak, apa perubahan yang paling terasa di dalam dirinya Kak Salam ini? Pertama lebih percaya diri sih, tentu saja, karena aku ngerasa kalau aku udah jago nih buat ngomong nih. Jadi Udah percaya diri nih. ya makin percaya diri, karena kan percaya diri tuh adalah hal yang hadir gara-gara kamu ngerasa kalau kamu cukup capable di suatu hal. Misalnya ada yang percaya diri buat pegang kamera karena emang jago bikin video gitu kan. Aku nggak percaya diri pegang kamera, padahal sekarang kerjaanku banyak menuntut aku untuk pegang kamera gitu. Tapi kalau buat ngomong lumayan, itu pertama. Yang kedua adalah ini waktu mahasiswa sih, aku ngerasa kalau diskusi di kelas tuh jadi jauh lebih gampang. Terus kita juga bisa bikin dosen jauh lebih terkesan sama jawaban-jawaban kita, karena kita punya berbagai macam perspektif gitu untuk dikasih ke dosen. Sama kemampuan critical thinking kita juga aku ngerasa cukup signifikan sih bedanya sama teman-teman yang mungkin masih tidak terpapar dengan debatnya itu sendiri gitu. Jadi lebih gampang untuk delivery argumennya, lebih gampang untuk delivery idenya gitu. Jadi itu kayak sebagai suatu privilege bagi kakak yang sudah terbiasa menggeluti dunia debat. Jadi kalau masuk di ruang belajar, di ruang kelas lebih gampang lagi untuk mendapatkan insight-insightnya. Betul, lebih gampang untuk belajar, lebih gampang juga untuk berinteraksi sih sebenarnya. Berinteraksi secara sosial, atau kalau ketemu orang baru yang dari bidang yang baru juga, kita lebih gampang untuk belajarin bidangnya. Jadi kalau boleh jujur nih Kak, sebenarnya di debat itu lebih butuh bakatnya atau konsistensinya? Waduh, Atau dua-duanya? sebenarnya itu biar fair aku mau bilang kalau debat itu butuh sekitar 40% bakat, 60% konsistensi. Karena aku kenal orang-orang yang dari awal masih jelek banget debatnya, tapi karena latihan jadi bagus banget. Udah terbiasa. Betul. Tapi ada juga yang latihannya dikit tapi cepet banget buat improve-nya cepet banget gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau kalian nggak punya bakat tapi kalian tertarik sama debatnya, kalian menunda untuk ikut. Nggak apa-apa, ikut aja. Menurutku latihan debat tuh goalsnya nggak selalu untuk menang lomba debatnya sebenarnya, tapi kemampuan berpikirnya yang bisa kalian dapat, dan setelah dapat itu bisa diimplementasikan ke berbagai macam bidang lain, seperti misalnya kepenulisan. Aku juga ikut PIMNAS waktu KDRI, terus bisa dipakai untuk nulis artikel, nulis apapun deh pokoknya. Mungkin bikin esai untuk LPDP bisa juga gitu. Jadi skill debat ini kepake ya dimanapun. Betul, itu. karena kan basic skillnya adalah kemampuan berpikir kritis. Iya. Dan itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal. Dan bukan cuma berpikir kritis, tapi public speakingnya pun dilatih. Betul, public speakingnya juga. Kakak, ada ndak satu kesalahan yang terlalu sering mungkin dilakukan sama debater pemula, tapi jarang disadari oleh mereka?
Oke, jadi kesalahan yang sering dilakukan sama debaters pemula adalah ini teknis banget ya sebenarnya. Iya. Dalam debat, misalnya kemarin aku menjuri di beberapa wilayah, di beberapa provinsi untuk persiapan lomba debat Indonesia tingkat SMA. Aku ngerasa kalau banyak orang yang membuat argumen dengan klaim yang sudah benar, tapi sayangnya proses klaimnya bisa didapatkan itu masih sangat minim untuk dijelaskan. Contoh nih, mereka bilang kalau subsidi BBM itu merugikan karena bisa untuk menghilangkan uang negara karena pakai uang negara. Iya. Tapi nggak dijelasin nih gimana sih proses uang Subsidi negaranya. itu dialirkan. Betul, proses uang negaranya dihabiskan gitu. Jadi itu sih yang sering kelupaan sama teman-teman debaters lainnya. Jadi buat debaters pemula ini terkadang ada celah-celah yang terlewatkan, padahal itu adalah kunci bagaimana sebenarnya argumen dia bisa kuat. Betul, padahal premisnya udah benar. Jadi udah benar nih argumennya, tapi sayangnya memang kelengkapan kasusnya masih belum bisa. Gimana cara untuk improve? Di kelas. Gimana guys itu? Boleh banget. Silakan untuk stalking Instagram classmate ya teman-teman. Boleh di-spill Kak nama Instagramnya? Classmate. Classmate.id. Iya. Jadi Sobat Iden kalau ingin mencari tahu gimana sebenarnya dunia debat itu lebih dalam lagi, boleh deh dicek Instagramnya di classmate.id. Ya. Kalau Kak Salam nih bisa ngomong ke Kakak Salam yang di tahun 2021 di mana pertama kali memasuki dunia perkuliahan, apa kalimat yang mau Kakak Salam sampaikan? Halo, salam. Apa ya? Aku mau bilang ke Salam 2021 nggak usah khawatir untuk masa depan akademiknya, karena ternyata di ilmu komunikasi cukup mudah ya pelajaran-pelajarannya, nggak usah stres. Terus untuk ambisnya bagus karena udah ambis dan sekarang udah bisa kepake nih hasil dari ambisnya gitu. Thank you ya udah ambis kemarin. Nah, selain buat Kakak Salam di 2021, mungkin mau diucapkan sekalian juga Kak untuk Kakak Salam di 2030 nanti. Aduh, ya susah banget sih. Halo, salam 2030. Ini salam 2026. Sekarang lagi banyak banget beban di pikiran nih. Semoga bebannya bisa teratasi ya. Aku udah berusaha nih untuk menyelamatkan salam 2030. Jadi aku doakan yang terbaik aja ya, salam 2030. Amin. Semoga citanya tercapai ya Kak. Amin. Kak, semisal nih ada mahasiswa ataupun teman-teman luar sana yang pengen banget memulai debat, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana ini sebenarnya debat. Nah, langkah pertama apa yang perlu mereka lakukan? Ini udah pertanyaan di akhir-akhir kah? Udah menuju akhir sih Kak, Udah memang. menuju akhir, oke. Mungkin aku ringkas sedikit atau kita masih punya waktu? Mungkin masih ya? Masih nanggung Kak. Oke, kalau gitu untuk belajar debatnya sebenarnya kita bisa mulai dari cari komunitas. Karena itu yang paling dekat dan paling aksesibel menurutku di setiap kampus kalau kalian bukan anak Unhas, dan di kampus Unhas pun paling dekat menurutku. Kenapa? Karena saat kita menemukan komunitas debat, berarti kan kita bakal ketemu sama orang yang suka debat juga. Orang yang suka debat, karena gini kan masalahnya, masalah dari menjadi ambisius adalah kalau kita sendirian itu bakal susah banget untuk sustain. Jadi mesti cari teman. Ya, jadi cari lingkungan yang bisa buat kita grow. Betul. Untuk ikut lombanya, diajak ikut lomba, terus dapat pelatihan dan lain-lain. Itu akan lebih mudah ketika kalian punya komunitasnya. Kalau kalian ngerasa ikut komunitas dan juga ikut organisasi atau UKM itu adalah hal yang tidak lagi relevan sekarang, menurutku ya masih relevan aja. Kalaupun kalian tidak banyak mendapatkan ilmu di dalam proses ber-UKM, setidaknya kalian dapat temennya tadi untuk menjaga ambisnya tetap nyala gitu. Yang kedua adalah sekarang kan
kita udah punya banyak banget platform yang bisa digunakan untuk belajar. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, dan menurutku resource atau sumber daya untuk belajar tuh banyak banget teman-teman. Kalau di Instagram mungkin kalian bisa stalk Instagramnya Classmate. Kalau di TikTokku ada. Terus di tempat-tempat lain juga ada gitu, di YouTube juga ada. Kalian juga bisa nonton lomba-lomba debat yang sudah dilaksanakan sama Kemdikbud, yang dilaksanakan sama IDN Times kemarin. Semuanya didokumentasikan dengan baik di YouTube, dan dari situ kalian bisa belajar gimana sih pendebat-pendebat ini caranya untuk menyampaikan argumennya, bagaimana sih struktur argumennya. Kalian bisa belajarnya dengan cara mungkin kalian bisa tracking argumennya, catat kata per kata, habis itu baca kembali, lihat strukturnya gitu-gitu. Jadi itu untuk memulai. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah again konsistensinya tadi kan. Makanya pastiin dulu kalau kalian emang benar-benar suka debatnya. Kalau suka debatnya pasti gampang banget untuk bertahannya, karena kalian bertahan bukan untuk menangnya kan, tapi karena kalian suka aja. Iya, karena memang ada keinginan untuk menuju. Betul. Jadi kurang lebih gitu untuk memulai. Nah, Sobat Hidden, itu tadi yang disampaikan tips and triknya kalau mau jago debat alangkah salam untuk pemula. Nah, nggak terasa nih Sobat Hidden, kita udah sampai di akhir. Ya, obrolan tadi sama Kak Salam ini bikin kita sadar bahwa setiap prestasi yang diraih tentunya ada proses panjang yang tidak tersampaikan oleh para debaters itu sendiri. Mungkin dari ragunya, jatuh bangunnya, sampai akhirnya berdiri kembali lagi. Makasih banyak Kak Salam udah mau datang ke Identitas, buat sharing-sharing pengalamannya. Terima kasih juga. Buat berbagi cerita. Jujur ceritanya Kak Salam ini memang relate dan juga sangat dekat dengan kalian. Dan semoga ceritanya Kak Salam ini menjadi pengingat kita semua bahwa nggak apa-apa untuk memulai dari nol, karena tidak ada kata terlambat buat belajar. Betul. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu tagline-nya hari ini ya. So, buat kamu yang mau memulai, ayo mulai dari sekarang. Nah, podcast Identitas kali ini sudah sampai di sini saja guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya.